Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual bersama Buku Mala. Materi kita hari ini yaitu mengenal rumus Pitagoras, di mana rumus Pitagoras ini digunakan untuk menghitung salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah siku-siku, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis tegak lurus. Baik anak-anak, sekarang perhatikan segitiga di samping. Untuk sisi alas kita simbolkan dengan huruf A. Untuk sisi tegak kita simbolkan dengan huruf B. Dan sisi miring kita simbolkan dengan huruf C. Nah, untuk mencari salah satu dari sisi segitiga siku-siku, kita menggunakan rumus Pitagoras, di mana untuk mencari alas, rumusnya adalah A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Untuk mencari sisi tegak, menggunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sedangkan untuk mencari sisi miring, menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Perlu diingat, untuk mencari sisi alas dan sisi tegak adalah dikurangi. Sedangkan untuk mencari sisi miring, yaitu ditambah. Oke anak-anak, supaya kalian lebih paham, kita coba mengerjakan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan rumus Pitagoras. Oke, contoh yang pertama, diketahui sebuah sisi alas segitiga siku-siku adalah 4 cm. Sedangkan sisi miringnya 5 cm. Tentukan panjang sisi yang lain. Jadi di sini sudah jelas yang diketahui adalah sisi alas dan sisi miringnya. Sedangkan sisi yang belum diketahui yaitu sisi tegak. Sisi tegak kita simbolkan dengan huruf B ya anak-anak. Cara mengerjakannya yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sama dengan C-nya adalah sisi miring, berarti 5 cm kuadrat, ya, dikurangi sisi alasnya yaitu 4 cm. Kita kasih kuadrat karena di rumusnya ada kuadratnya. Langsung saja kita kerjakan 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat yaitu 5 kali 5 ya, sama dengan 5 dikurangi 4 kuadrat, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi, B kuadrat sama dengan 25 kurangi 16, ada 9. Nah, karena yang kita cari adalah B-nya saja, tanpa ada kuadrat, maka kita ubah menjadi akar pangkat 2. Kita hilangkan ya kuadratnya, dirubah menjadi akar pangkat 2 dari 9. Sekarang, akar pangkat 2 dari 9 artinya bilangan berapa kali berapa dengan perkalian yang sama, angka yang sama, hasilnya ada 9. Yaitu perkalian 3 kali 3. Berarti akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Jadi, panjang sisi tegaknya sudah ditemukan yaitu 3 cm. Coba kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisi AB 6 cm dan AC 10 cm. Tentukan panjang sisi BC. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa sisi yang sudah diketahui dalam soal yaitu sisi
miring dan sisi tegak. Berarti yang kita cari untuk soal yang kedua ini adalah sisi alasnya ya. Sisi alas di sini simbolnya adalah BC anak-anak. Berarti kita masukkan di sini BC kuadrat sama dengan, bagaimana rumusnya tadi? Ya, C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan C di sini sisi miringnya adalah sisi AC, sisi A ke C ya, sisi AC. AC kuadrat dikurangi AB ya, sisi tegaknya. AB kuadrat. Kita masukkan angkanya. AC itu adalah 10. Karena di sini ada kuadrat, kita kuadratkan. Dikurangi sisi AB yaitu 6 cm kuadrat ya. 10 kuadrat artinya 10 kali 10 sama dengan 100 dikurangi 6 kuadrat atau 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi panjang BC kuadratnya di sini 100 dikurangi 36 ada 64. Nah, karena yang kita cari adalah BC-nya saja tanpa ada kuadrat, maka kuadrat ini kita ubah menjadi akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari berapa? Dari 64. Nah, bilangan berapa kali berapa dengan angka yang sama? Hasilnya ada 64. Yaitu bilangan 8 dikali 8. Berarti akar pangkat 2 dari 64 adalah 8. Karena 8 kali 8 hasilnya ada 64. Jadi panjang sisi BC di sini atau sisi alasnya adalah 8 cm. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisi AB 8 cm dan BC-nya 6 cm. Tentukan panjang sisi AC. Oke. Dilihat dari soal yang sudah diketahui adalah sisi tegak dan sisi alas. Berarti yang kita cari adalah sisi miringnya. Sisi miring di sini disimbolkan dengan sisi AC ya. Sisi AC. Berarti yang kita cari di sini adalah AC kuadrat sama dengan, kita masukkan rumusnya, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ingat kalau kita mencari sisi miring artinya harus dijumlah sisi tegak ditambah sisi alas. Langsung saja kita masukkan sisi AB-nya 8 kuadrat ditambah sisi alasnya 6 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8 ya, 64 ditambah 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi sisi AC kuadratnya 64 tambah 36 sama dengan 100. Kemudian kita hanya mencari AC-nya saja ya, tanpa kuadrat. Seperti tadi, kuadrat kita rubah menjadi akar pangkat 2 dari 100. Berapa, bilangan berapa kali berapa hasilnya dari 100 dengan angka yang sama ya? Iya, tepat sekali yaitu 10. Berarti panjang sisi miring dari AC ini adalah 10 cm. Oke anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.